Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membawakan topik perlunya IPS dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi guna memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Sri Winasih MM. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah: pertama, pengertian IPS; kedua, perlunya IPS dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi; ketiga, perkembangan IPS di Indonesia; dan keempat, kurikulum IPS tahun 2013. Pengertian IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, dan aspek hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang berhubungan dengan hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis, kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karenanya, secara substansi materi IPS di tingkat persekolahan mengintegrasikan berbagai ilmu sosial dalam pembelajarannya. Perlunya IPS dalam pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Manusia sejak lahir telah membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan, sehingga jika ia hidup sendirian akan mengalami gangguan kejiwaan. Dengan bergaul bersama manusia lainnya, ia akan merasakan kepuasan dalam jiwanya. Naluri manusia untuk selalu berhubungan dengan sesamanya dilandasi oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Hal seperti ini yang kemudian akan melahirkan ilmu pengetahuan yang di dalamnya memuat bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Dalam hal ini, pendidikan IPS berperan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat. IPS dianggap perlu diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, karena IPS merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial. Pengetahuan untuk berinteraksi perlu dibekalkan kepada siswa agar nantinya bisa berbaur di dalam masyarakat. Perkembangan IPS di Indonesia secara garis besar dimaknai menjadi dua: pendidikan IPS untuk perguruan tinggi dan pendidikan IPS untuk sekolah dasar serta menengah. Menurut M. Numan Sumantri 2001.292, pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah diartikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis, psikologis untuk tujuan pendidikannya. Sedangkan makna pendidikan IPS untuk perguruan tinggi adalah seleksi dari disiplin, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Perbedaannya adalah pada kata penyederhanaan dan seleksi dari disiplin ilmu. Pendapat itu bermakna bahwa pendidikan IPS di perguruan tinggi dan sekolah dasar serta menengah kontennya memiliki perbedaan. Perbedaan itu terdapat pada istilah penyederhanaan dan seleksi. Meskipun sumber kajian materinya sama, diambil dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Kurikulum IPS 2013
Perkembangan kurikulum selanjutnya terjadi pada tahun 2013, di mana pemerintah melakukan peninjauan dan kemudian menyusun kurikulum yang bersifat keterbaruan. Perkembangan kurikulum 2013 dalam tataran implementasi banyak dipengaruhi oleh perubahan regulasi di tataran pemerintahan pusat, yaitu pergantian kepala negara, Indonesia, dan kelengkapan pimpinannya pemerintahan lainnya. Hal ini berdampak pada perbedaan pandangan terhadap pembuatan kurikulum 2013 dengan penentu kebijakan pemerintah yang baru dibentuk. Sehingga kurikulum 2013 belum sepenuhnya diimplementasikan, sudah dilakukan revisi, yaitu dengan dikeluarkannya Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Perubahan yang terjadi pada pemberian istilah, yaitu standar kompetensi menjadi kompetensi inti. Jika dilihat perbedaannya terletak pada titik tekannya, di mana kompetensi inti ada penekanan sikap spiritual yang harus dimiliki oleh para lulusan. Mata pelajaran pendidikan IPS pada kurikulum 2013 sudah lebih mengalami pengintegrasian materi terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Lebih terpadu dalam proses pembelajarannya, menggunakan model keterpaduan integrated yang merupakan model keterpaduan yang mana suatu tema merupakan topik-topik yang berisian dan tumpang tindih dari bidang-bidang keilmuan. Depdiknas 2011. Sedangkan di jenjang sekolah menengah atas, materi pendidikan IPS masih tetap disampaikan secara terpisah atau secara parsial, yang salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan membekali peserta didik ke jenjang berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Adapun perpaduan ini disebabkan pada mata pelajaran tersebut memiliki kajian yang sama, yaitu manusia. Pendidikan IPS penting diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat, siswa dapat belajar melalui media cetak, media elektronik, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan pelajaran IPS, diharapkan siswa dapat memiliki sikap peka dan tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.